Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini masih bahas soal-soal uji pemahaman dari bab 2, struktur atom, sistem periodik unsur dan ikatan kimia. Tapi kali ini bahas tentang gaya antar molekul. Kimia kelas 11 semester 1 di kurikulum Merdeka. Cuma ada 5 soal pilihan berganda yang mau saya bahas. Langsung aja saya mulai. Nomor 1, gaya dispersi pada molekul-molekul nonpolar terjadi akibat adanya ini ya, dipol-dipol sesaat. Gambarannya seperti ini. Misalnya ada atom-atom yang nonpolar, nah ini ya, nonpolar, yang netralnya seperti ini. Kan ada elektron ya. Elektron itu kan senantiasa bergerak. Oke. Jadi kan suatu saat akan ada kemungkinan elektron-elektron yang bergerak itu akan bisa aja berada di sisi yang lebih di satu sisi tertentu gitu dominannya, yang memungkinkan saja ya kan. Nah, ketika mereka ada lebih banyak di satu sisi, itu akan membentuk yang namanya dipol negatif. Maka lawannya yang lebih kosong dipol positif. Gitu. Ini dari yang netral-netral terus berubah jadi positif negatif, negatif positif nih. Jadi sudah mulai membentuk dipol di sini. Muncul dipol. Sekali lagi ya, kenapa bisa? Ya karena elektron di dalam itu kan senantiasa bergerak. Ya memungkinkan saja elektron-elektron itu akan suatu saat ya akan berada di sisi yang sama gitu dominannya. Jadi sisi yang dominan elektron itu pada saat tertentu akan bisa menghasilkan dipol dia. Dipol negatif berarti yang kosong dipol positif. Ketika dia bisa jadi positif negatif punya muncul dipol, dia tuh menginduksi mempengaruhi yang masih netral ini. Sehingga jadinya sama-sama punya plus minus. Ketika sama-sama punya dipol, punya kutub plus minus ini, barulah mereka join. Gitu ya. Jadi konsepnya dipol satu seperti ini. Oke. Nah, ini hanya terjadi pada yang non-polar. London ya, dispersi London. Yang bola ya untuk nomor satunya. Sedangkan untuk nomor 2, dengan memperhatikan gaya van der Waals yang bekerja pada molekul-molekul berikut, senyawa yang titik didihnya tertinggi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi titik didih itu adalah MR ya, massa molekul relatif. Jadi ini kebetulan kan tipenya ABCDE itu kayak sejenis gitu ya, setipe gitu. Jadi ini namanya CH ini namanya hidrokarbon. Semuanya nonpolar. Kalau nonpolar itu mainannya si gaya London ya. Jadi kita tinggal bandingkan saja di sini MR-nya. Ya, jadi semakin besar MR besar, titik didih juga besar. Berbanding lurus ya. Nah, ini kan kalau kita lihat dari jumlah C dan H-nya saja, pasti yang lebih banyak yang E ini. Maka udah pasti titik didihnya paling gede. Ini berurutan nih kenaikan titik didih. A, B, C, D, E. E paling gede, A paling kecil. Ya, jadi ingat faktor MR saja ya. Walaupun nggak hafal MR-nya kan nggak apa-apa. Tapi jumlah C lebih banyak, H lebih banyak, udah pasti MR-nya lebih gede. Yang E untuk nomor 2. Nomor 3, gaya lemah yang terjadi pada molekul-molekul nonpolar akibat adanya dipol sesaat disebut dengan, nah ini sebenarnya nomor 3 nih bisa jawab nomor 1 tadi ya. Udah dikasih tahu dipol sesaat. Gaya London ya. Satu-satunya gaya yang bekerja pada molekul nonpolar namanya gaya London. Nah, orang sebut juga dispersi London. Satu-satunya gaya yang ada pada molekul nonpolar. Oke, yang dadu nomor 3. Nomor 4, dalam kelompok molekul berikut yang semuanya terdapat ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu adalah ikatan yang terjadi antara hidrogen dengan atom-atom yang punya elektronegativitas tinggi. Yaitu ada F, ada O, ada N. Jadi handphone ya, saya biasa ingatnya handphone. Jadi ada hidrogen and FON. Hidrogen dengan FON. Jadi cari aja yang mana yang bisa menghasilkan kombinasi antara HF, HO, dan HN pada molekulnya. CH4, CH ada nggak? HC ada nggak? Nggak ada kan? Udah pasti salah. Ini nggak ada O, H2O bisa.
NH3 ada NH bisa. HF bisa. H2O bisa. NH3 ada NH bisa. CH3OH kan ini ada O dan H bisa. Yang B ya. H dengan S nggak bisa, nggak ada. H2O bisa, NH3 bisa, HF bisa. Oh, ini yang C bisa jadi jebakan ini ya. Yang D, HF ada, tapi H ke Cl bukan ikatan hidrogen. H ke Br tidak, H ke I juga tidak. NO nggak ada H-nya, nggak ada H-nya, nggak ada H-nya. Ini bisa. Udah, yang 4 yang B ya, yang Bravo. Nomor 5, logam dapat mengantarkan listrik dengan baik. Hal ini disebabkan oleh... Nah, jadi sebenarnya nih, gini lah ya. Nah, jadi kalau kita bicara logam kan pasti di dalamnya ada atomnya. Banyak sekali ya. Dan dalam atomnya itu ada elektronnya. Jadi kalau ini inti atom yang plus-plus ini elektron-elektronnya lah, gitu ya. Dan elektron-elektron ini senantiasa mobile, delokalisasi atau dislokalisasi, pindah-pindah. Pindah-pindah dengan kecepatan yang cepat juga, karena pindahnya ngacak-ngacak terus sampai kita temukan dia seperti yang di kanan ini. Jadi ini wilayah-wilayah elektronnya itu di antara-antaranya itu lah ya. Seperti dikatakan seperti lautan elektron. Atau ada yang juga buatnya awan-awan elektron. Karena dia nyebar di situ. Ya, jadi dengan elektron yang nyebar itu, yang mobile itu, yang ada kayak berada di semua bagian gitu ya. Itu yang mengakibatkan logam dapat mengantarkan listrik. Makanya kalau ada yang ada setruman di satu ujung, yang ujung lain juga akan kena kan. Itu karena elektronnya itu. Gitu ya. Dan jadi sebenarnya nih B juga mirip nih. Elektron mengalami dislokalisasi pindah-pindah. Ya, itu juga bisa. Inti atom logam yang dikelilingi oleh lautan elektron bisa juga. Saya juga agak ragu ya. Di antara B dan C lah ya. Jadi dua-duanya nyambung. Karena elektronnya mengalami dislokalisasi pindah-pindah, maka inti atom akan dikelilingi oleh lautan elektron. Jadi masih nyambung B dan C-nya. Oke, 5 soal pilihan bergandanya ya tentang gaya antar molekul. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan membantu buat kalian yang sedang belajar materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.